Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang layout peta. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka dulu peta yang kita akan layout. Di sini saya akan melayout peta Pulau Gili Genteng. Saya ambil data peta SHP ini dari data RBI yang saya download di BIG. Jadi tahapan awalnya dibuka semua data yang dibutuhkan untuk di layout ya sesuai dengan keperluan. Nah, di sini ada beberapa data yang berupa poligon. Data yang berupa poligon yang pertama data administrasi dengan atribut sebagai berikut. Ini desa, kemudian ini kecamatan, kemudian data penggunaan lahan, ada kebun, ladang, sawah, belukar, alang, kemudian pesisir dan pemukiman. Kemudian juga ada data yang berupa land. Di sini ada jalan, ada kontur, kemudian ada administrasi. Kemudian juga ada data yang berupa titik. Data yang berupa titik di sini adalah pendidikan, pemerintahan, kesehatan, kantor pos, sarana ibadah, dan ketinggian. Kemudian tiap poligon simbolnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pendidikan, ya kita cari simbol yang sesuai dengan pendidikan di sini. Caranya adalah klik pada bagian simbol, kemudian kita cari di sini jika simbol kurang sesuai kita bisa masuk ke edit simbol, kita klik. Di sini akan ada simbol-simbol baru, kita bisa cari sesuai dengan kebutuhan. Jika masih ada kurang sesuai, kita bisa cari di font-font yang lain. Semua simbol kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini pemerintahan, kesehatan juga sama, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan lainnya. Termasuk juga untuk jalan, karena di jalan ini ada kategori kelas jalan. Kita bisa klasifikasi dengan klik kanan, properties, simbologi. Kita tentukan, harus tahu field mana yang kelas jalannya, baru kita kelaskan sesuai dengan kebutuhan dan warnanya disesuaikan. Dengan warna dan besarnya land kita bisa sesuaikan. Jadi di sini semakin kelas jalannya lebih tinggi, warnanya lebih gelap, dan landnya lebih besar. Begitu seterusnya. Setelah semua data siap, kita bisa ke menu layout view. Jadi layout view ada di sebelah sini. Kita klik. Nah, ini posisi layout view. Selanjutnya di menu layout view ini kita bisa tentukan output font kertasnya dengan kita pilih file, back and print setup. Di sini kita paper nanti output yang kita butuhkan. Kalau A4 ya kita setting A4 ya, sehingga kemudian kalau posisi petanya landscape kita setting landscape baru oke. Ya, sehingga nanti kita luas dari peta yang kita layout kita sesuaikan dengan layout kertas. Nah, ini kita sesuaikan posisinya. Tahapan selanjutnya kita mengeluarkan sistem koordinat pada peta ya, dengan klik kanan pada
peta ini, klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita pilih grid. Nah, kita grid, kemudian new. Nah, kalau ini kita pakai sistem koordinat geografi, kalau pilih Gartikul, kemudian kalau measure gate ini kita UTM. Kita pilih geografi, kita next saja dulu. Kita apply, kita lihat. Nah, ini akan keluar. Kita tinggal mengedit posisi garis koordinat dan penulisannya. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa memilih style. Nah, di sini sudah ada style yang sering dipergunakan. Saya biasanya menggunakan ini. Kita oke. Nah, kemudian kita apply. Nah, kalau posisinya line-nya keluar, kita pilih properties. Ini intervalnya kita kecilkan. Ini kita bikin 0, kemudian ini kita coba 10, kita apply. Nah, masih kurang kecil. Jadi intervalnya kita bisa. Untuk kasus ini saya pakai interval 2 menit. Nah, seperti kita bisa lihat hasilnya sebagai berikut. Kalau kita ingin menggunakan dua sistem koordinat, kita keluarkan kembali sistem koordinat yang UTM. Pilih properties sama seperti tadi, kemudian new. Nah, kita pilih yang ini, kita next saja dulu, finish. Kemudian kita apply. Nah, di sini sistem koordinat UTM-nya akan keluar. Kemudian baru kita akan edit sesuai dengan kebutuhan. Jadi editnya di properties, intervalnya kita bisa lebih perbesar. Nah, kita pilih ini. Nah, ini interval koordinat UTM. Agar sistem koordinatnya tidak bertumpukan antara UTM geografi, kita bisa mengeditnya di properties ini, kemudian di label. Nah, di label, kemudian yang offset ini kita bisa beri minus, sehingga posisi koordinat UTM-nya ada di dalam garis. Kita bisa lihat. Nah, ini posisinya ada di dalam garis. Nah, kemudian agar ini penilaian 00 ini hilang, kita pilih properties, kemudian additional properties, format, number format. Nah, kemudian ini dibikin 0. Oke. Nah, sehingga angka 00 tadi komanya akan hilang. Setelah koordinat ada, kita bisa agar kelihatan bagus, kita beri line frame di sini. Nah, kemudian klik kanan, order on back. Nah, ini kemudian line-nya, fill-nya kita no color. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa beri. Selanjutnya kita bisa keluarkan skala. Di skala kita bisa pakai skala bar. Oke. Nah, ini kita bisa taruh di bawah sini atau di daerah sini. Ini kalau satuannya masih mil, kita bisa edit skalanya dengan klik kanan, properties. Kemudian satuannya kita rubah menjadi kilometer, labelnya pakai km saja. Oke, nah ini satuannya sudah kilometer. Selanjutnya setelah skala kita keluarkan mata angin. Di sini mata angin kita pakai di insert node arrow, kita pilih yang sesuai. Nah,
sesuai dengan. Kemudian pada bagian atas ini kita bisa berikan judul peta. Caranya adalah insert text. Ini ya, di teks ini kita bisa ketik judul. Nah, ini ya, double klik. Oke. Kita bisa taruh geser ke kanan, angin sudah masuk. Selanjutnya adalah legenda get peta. Kita bisa masukkan dengan insert, kita pilih legenda. Ini informasi apa saja yang masuk, kita bisa seleksi. Yang tidak diperlukan kita bisa keluarkan di sini. Ya. Kemudian baru next. Nah, ini kita tambahi kedua, next. Ini legenda. Baru selanjutnya kita bisa edit. Jika teks belum baik, kita bisa edit teksnya. Di sini kita bisa menjadikan dua kolom. Caranya dengan klik kanan, properties. Kemudian ini misalnya pada kontur kita bagi kedua, ini kolomnya kedua. Nah, kita beri, dia akan menjadi dua kolom. Kemudian kita bisa membuat frame-nya dengan klik kanan, properties, frame. Di sini kita masukkan. Oke, nah, frame-nya akan keluar. Jika ingin ditambahkan insert, kita bisa atur ini agar cukup. Ya, matangin kita bisa geser ke sini, kemudian kita tambahkan insert dengan insert data frame. Kita buat lagi data frame ini, kemudian kita masukkan peta-peta untuk administrasinya. Setelah kita atur insert dan kita keluarkan sistem koordinatnya, prosesnya sama dengan mengeluarkan sistem koordinat pada peta. Kemudian kita keluarkan label administrasi dan posisi dari Pulau Gili Labak. Selanjutnya, jika diperlukan ada informasi tambahan di sini untuk sistem koordinat yang digunakan dan pembuat peta. Selanjutnya, jika kita sudah menambahkan informasi tambahan di sini sistem koordinat dan pembuat, kita bisa menambahkan logo institusi kita. Jadi dengan insert, kemudian picture, kita ke logo institusi, kita bisa masukkan sini. Bagian bawah kita atur posisinya serapi mungkin. Setelah semua selesai, kita bisa mengekspor peta kita dalam bentuk JPEG dengan file export map. Ini bisa kita atur. Ini adalah hasil akhir dari layout peta kita dalam bentuk JPEG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.